Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syarri anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia PLS, para siswa SMA SMK Puragabaya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena situasi COVID-19 ya. PLS dilaksanakan secara daring atau secara virtual di rumah masing-masing. Kemudian kebetulan Bapak sebagai kepala sekolah kebagian atau ditunjuk sebagai yang menjelaskan tentang kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sebelum menjelaskan kebijakan tersebut, Bapak akan memperkenalkan diri pribadi Bapak. Ada istilah dalam peribahasa, tidak kenal maka tak sayang. Nama saya atau nama Bapak adalah Dr. Andes Oman Abdurrahman MPD. Kebetulan pada saat ini sudah 9 tahun saya dipercaya sebagai Kepala SMA dan SMK Puragabaya. Kemudian selanjutnya baiklah akan menjelaskan tentang pengenalan lingkungan sekolah atau PLS ya. Kalau dulu adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekarang diganti dengan PLS, yaitu adalah pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk pengenalan lingkungan sekolah itu harus dikait-kaitkan ya dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu ada 2 di dalamnya ya, padahal panjang, tapi secara singkat akan dijelaskan itu adalah 2. Tapi 2 tersebut sebenarnya panjang sekali. Secara garis besarnya adalah Jabar Masagi ya. Kemudian yang pertama tadi dikatakan adalah membangun manusia unggul. Itu yang bagaimana itu membangun manusia unggul ya. Yang pertama adalah di dalamnya secara garis besar manusia ya unggul itu adalah yang paling di dalamnya kuncinya itu yang paling apa? Yang paling baik, yang paling cerdas, yang paling sopan dan lain-lain. Nah, itu untuk siswa. Untuk siswa harus mempunyai manusia unggul itu adalah yang tadi yang saya katakan yang paling baik, harus baik. Jadi di dalam belajar mengajar, di dalam tingkah laku harus baik ya. Kemudian cerdas, sopan dan lain-lain yang baik-baik ya. Kemudian yang kedua di atas. Nah, di atas itu berarti ya tinggi atau yang paling tinggi ya. Di atas itu adalah tinggi kecerdasannya, tinggi kepandaiannya dan tinggi kualitasnya dan lain-lain. Jadi yang disesuaikan dengan di atas atau tingkat tinggi tersebut. Itu adalah pembangunan manusia unggul. Jadi secara garis besar itu. Kemudian Jabar Masagi ya. Jabar Masagi itu diresmikan tanggal 5 Desember tahun 2018 di Cirebon ya, yaitu oleh Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, gubernur kita ya saat ini. Selanjutnya adalah pembentukan 4 persegi ya. Jadi kalau istilahnya ada perkataan pembentukan 4 persegi
Anda belajar matematika pasti 4 persegi itu seperti apa. Jadi ada 4 persegi panjang, ada kubus dan lain sebagainya. Ya. Pembentukan 4 persegi yaitu adalah istilah di dalam Jabar Masagi itulah ajeg. Ajeg. Jadi kalau disimpan dimanapun pasti ajeg. Ya. Nah ajeg dalam hari ini adalah tidak tergoyahkan. Kalau kita menyimpan barang yang 4 persegi disimpan itu akan ajeg, ya. Jadi tidak tergoyahkan oleh apapun. Kemudian selanjutnya adalah sistem informasi dengan IT, ya. Kalau sistem informasi dengan IT itu kan cepat. Nah, sekarang tidak perlu misalkan kita membuat surat disampaikan via pos, ya. Tapi yang jelas cukup dengan WA, cukup dengan mengetik, ya, mengetik di dalam HP kemudian disebarkan, di WA kan, itu akan langsung masuk secara cepat. Jadi dalam hal ini setiap siswa dituntut harus bisa IT. Kalau siswa tidak bisa IT itu jelas pasti tidak akan berjalan. Salah satu contoh sekarang, ya. Salah satu sekarang contoh bahwa PLS secara daring, ya. Jadi orang yang tidak bisa IT, orang yang tidak mempunyai HP, ya, HP Android itu tidak bisa mengikuti. Maka dari itu saya juga sangat menyesal sekali, ya. Semua siswa yang terdaftar di SMA dan SMK Puragabaya sangat banyak, tapi banyak sekali yang tidak masuk, ya. Tidak masuk ikut pengenalan lingkungan sekolah sekarang. Karena apa? Karena tadi satu tidak punya HP atau tidak bisa menjalankan IT tersebut. Nah itu, ya, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian religius. Religius itu adalah diartikan harus mempunyai akhlak mulia. Setiap siswa dituntut harus mempunyai akhlak mulia, akhlak yang terpuji, ya. Itu dikatakan religius. Kemudian selanjutnya pendidikan harus menciptakan manusia yang seimbang. Seimbang dalam arti cerdas dan akhlak mulianya baik. Ada 2. Kalau istilah lain adalah hablum minallah dan hablum minanas, ya. Kita berhubungan dengan Allah, kita berhubungan dengan manusia itu harus seimbang. Atau istilah lain, kita harus menuntut ilmu untuk dunia dan akhirat. Nah itu salah satunya adalah pendidikan harus menciptakan manusia yang seimbang, cerdas dan mempunyai akhlak. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Kalau kita melaksanakan kegiatan apapun tanpa mempunyai badan yang sehat, jasmani yang sehat, badan sehat, jasmani yang sehat, itu tidak akan mungkin berjalan dengan baik dan hasilnya tidak akan maksimal, ya itu. Jadi harus mempunyai sehat jasmani dan sehat rohani. Nah itu adalah kebijakan dari pemerintah. Satu tadi membangun manusia unggul, yang kedua adalah Jabar Masagi. Itu nanti di dalam kegiatan belajar mengajar itu harus dikait-kaitkan membangun manusia unggul dan membangun Jabar Masagi. Semua pelajaran itu harus dikait-kaitkan dengan itu. Nah, sesuai dengan pengenalan lingkungan sekolah, maka Bapak akan menjelaskan tentang lingkungan sekolah, ya. Lingkungan sekolah SMA SMK Puragabaya berada di Kota Bandung, Jalan Terusan Pasteur, kemudian Haji Yasin nomor 59, Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Itu adalah lingkungan sekolah, keberadaan lingkungan sekolah kita. Adapun susunan pengurus, ya, ada SMA dan ada SMK. Sekarang SMK dulu. Susunan pengurus SMK, satu adalah
Wakasek kurikulum. Wakasek itu wakil kepala sekolah ya. Wakasek wakil kepala sekolah. Wakasek kurikulum yaitu adalah Bapak Insinyur Asep Alibasa MM, Magister Manajemen ya. Yang kedua, Wakasek kesiswaan yaitu Dr. Ajis Gunadi MPD. Kemudian Wakasek sarana prasarana atau sarpras yaitu adalah Tri Fatma SPD. Kemudian keempat, Wakasek Hubin. Hubin itu adalah hubungan industri ya. Jadi kalian nanti kalau seandainya mau praktek kerja atau PKL atau misalkan ingin mendapat wawasan dari perusahaan-perusahaan, itu yang bertugas adalah Wakasek Hubin yaitu Ibu Nani Suryani SE MPD. Kemudian Kaprog RPL yaitu adalah Pak Asep Sutriana ST ya, ST ditambah dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian Kaprog Akuntansi itu dipegang oleh Ibu Juni ya, Ibu Juniati Indra Pungsi SPD. Kemudian yang ketujuh Kaprog TKR Teknik Kendaraan Ringan. Kalau dulu mah otomotif ya, tapi sekarang diganti namanya menjadi Kaprog TKR Bambang Wijanarko namanya. Kemudian yang terakhir 8 Kaprog Farmasi ya, itu dipegang oleh Diniawati SPAM APT, itu gelarnya ya. Itu adalah SMK. Kemudian susunan pengurus SMA Puragabaya berbeda dengan SMK ya, karena di SMA itu tidak ada kaprog-kaprog, tapi cukup yang pertama adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum atau Wakasek Kurikulum dipegang oleh Pak Didin Saipudin SPD MSI. Kemudian yang kedua Wakasek Kesiswaan dipegang oleh Ibu Feni Nur Aini SPD MM. Yang ketiga Wakasek Sarana Prasarana dipegang oleh Ibu Tri Fatma SPD, sama tadi dengan yang SMK. Kemudian yang keempat Wakasek Humas. Humas itu hubungan masyarakat dipegang oleh Ibu Irsita Jakia SPD ya. Sebenarnya masih panjang yang akan disampaikan, tetapi berhubung dibatas 10 sampai 15 menit ya, maka pembicaraan kita cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.